Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Satu bulan buron, pelaku pemerkosaan yang disertai pembunuhan di mes pekerja pabrik tebu di Tulang Pawang ditangkap dan ditembak kedua kakinya. Penyergapan kawanan perampok di Pringsewu, seorang tersangka kabur melalui jendela kamar. Kamar kos yang dijadikan tempat pembuatan narkotika tembakau gorila yang dijalankan oleh pasangan kekasih digerebek polisi. Apa itu butterfly? Ini mah 8 ini berarti udah yang lu taruh ini 10 kan lu gulung berapa? Ya kan malam berada ngambil. Kamar kos yang dijadikan tempat pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila di Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, digerebek polisi pada Rabu siang. Pembuatan narkotika dilakukan oleh pasangan kekasih bernama Hasmi Al-Aziz dan Rizka Adinda. Apa itu butterfly? Instagram apa, Pak? Ya, mohon dampingi dalam urusan. Kedua tersangka tidak bisa mengelak saat petugas menemukan bahan-bahan pembuatan tembakau gorila dan lebih dari 20 bungkus tembakau gorila siap edar. Jadi gini, penjelasan ini atas nama Hasmi, ini atas nama Rizka, ya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, tersangka sudah 2 bulan memproduksi narkotika tembakau gorila. Ia bisa membuatnya setelah belajar di media sosial dan bahan-bahannya dibeli secara daring. Berhasil mengamankan pasangan muda-mudi yang diduga melakukan peredaran maupun memproduksi narkotika di wilayah hukum Polres Pringsewu ini. Jadi pada saat diamankan, yang bersangkutan ada di kosan yang berada di Pringsewu Utara. Di sana kita mengamankan sekitar 23 paket siap edar, 1 bungkus paket tembakau sintetis yang belum diedarkan namun sudah disemprot oleh bahan kimia sintetis. Itu tembakau 25 mili 1 bungkus tembakau, Pak. harusnya 1 bungkus tembakau. Ya. Ini kamu bikin 2 ya kemarin. Keuntungannya berapa? Keuntungannya maksimalnya berapa waktu itu? Kamu terkumpul duit berapa keuntungannya? Waktu itu 25 mili itu sekitar 7 jutaan, Pak. 7 jutaan. Terus dalam kurun waktu yang 3 bulan 4 bulan ini dapat duit berapa kamu? 20-an ya? 24? 24, Pak. Penyidikan tersangka terus dikembangkan polisi untuk memburu para pelanggannya. Polisi menduga para pembeli tembakau gorila dari tersangka kebanyakan adalah para pemuda. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Penderitaan warga Desa Uluk Mukti dan Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat akibat jalan penghubung kedua desa tersebut putus selama lebih dari 5 tahun mulai berakhir. Jalan dan jembatan yang selama ini tidak dipakai kini mulai diperbaiki. Jalan yang diperbaiki sepanjang lebih dari 2 km dan badan jalan juga dilebarkan supaya jalan bisa dilewati mobil. Petugas juga membangun jembatan baru di lokasi bekas jembatan yang putus akibat diterjang banjir. Dengan adanya pembangunan program padat karya ini antara bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat Kodim Lampung Barat bersama masyarakat Pekon Uluk Mukti dan juga Pekon Bumi Ratu, menurut kami ini sangat bagus dan sangat membantu dalam segala hal, baik dalam bidang khususnya transportasi, karena dengan adanya 2 jembatan ini memudahkan akses kedua pekon. Ini sangat membantu masyarakat karena selama ini juga jembatan itu memang sudah pernah dibuat, cuman belum aja sempat dinikmati masyarakat itu sudah rusak.
karena kondisi airnya memang luar biasa gede. Ya alhamdulillah, mungkin semoga yang ini ya kuat, kemudian yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga masyarakat bisa enak mengeluarkan hasil bumi, ya seperti kalau di sini nih sawit, kemudian kelapa dalam, kemudian hasil-hasil bumi lainnya. Kemudian masyarakat juga kalau mau ke pasar yang ada di Pekanbaru Mukti enak. Karena selama ini kalau mereka mau ke pasar harus muter dulu. Cuman kalau jalan ini sudah dibuka, aksesnya enak. Perbaikan jalan dan jembatan dibiayai dari kegiatan Karya Bakti TNI Angkatan Darat Kodim 0422 Lampung Barat. Pengerjaannya dilakukan bergotong royong tentara dan warga. Karya Bakti Swaklola Tipe 2 ini adalah yang pertama, yaitu tentang pembuatan ataupun pembukaan badan jalan sepanjang kurang lebih 2,5 meter, kemudian ulangi 2,5 km, kemudian kelebarannya itu adalah kurang lebih 5 meter, dan di belakang kami ini adalah sedang pengerjaan untuk pembuatan jembatan yang menghubungkan antara dua pekon, yaitu Pekon Pulau Mukti dan Pekon Bumi Ratu. Ini memang salah satu aset ataupun sarana dari dua pekon ini yang dahulu terputus, sehingga kami berupaya untuk menyambungkan dua pekon ini dengan membuat jalan ataupun dan jembatan sepanjang kurang lebih 20 km. Tidak hanya jadi penghubung dua desa, jalan dan jembatan yang diperbaiki juga jadi jalur utama petani menuju perkebunan sawit dan kelapa. Saat belum diperbaiki, warga menggunakan jalan lain yang jaraknya lebih jauh dan kondisinya juga rusak dan sempit. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Upaya pencegahan beredarnya beras premium oplosan juga dilakukan oleh petugas Dinas Perdagangan Bandar Lampung. Mereka juga bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan di tingkat pedagang pasar. Dinas Perdagangan Bandar Lampung menyatakan sejauh ini belum mendapat pengaduan beredarnya beras premium oplosan. Dari hasil pantauan di pasar, beras yang dijual pedagang sesuai dengan kualitas aslinya. Tim pangan juga sudah bekerja, Satgas Pangan Polda juga sudah turun ke lapangan, bekerja sama dengan teman-teman BPT kita mengecek. Untuk hari ini belum didapat ya informasinya, dan Satgas Pangan Kota Bandar Lampung juga kemarin kita sudah rapat, sudah membahas itu dan akan turun ke lapangan membawa test kit juga ke mal-mal, karena isunya kan yang ada malah di supermarket besar, karena ini kan beras yang dioplos ini beras premium. Kabar marak beredar beras premium oplosan menyebabkan warga khawatir. Mereka takut jadi korban yang dirugikan secara uang dan kesehatan. Warga menyatakan sulit membedakan beras premium yang asli atau oplosan, sebab banyak juga merek beras premium dipakai pada kemasan beras kualitas biasa. Ya kecewa lah, kok beras bisa dioplos gitu kan. Terus takut nggak Bu, apa gimana? Ya kalau mau beli juga ya takut. Kalau beli ke warung kan takut dioplos. Harapannya gimana? Ya supaya pemerintah lebih perhatiin lagi. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin? Ya. Baru tahunnya kemarin? Iya. Menurut petugas, kejahatan pengoplosan beras premium di Bandar Lampung kecil kemungkinan sebab sebagian besar beras yang beredar dipasok dari pabrik lokal. Sedangkan temuan ratusan merek beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian dan Mabes Polri beberapa waktu lalu berasal dari Pulau Jawa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.